Nah, ini Kang. Siapapun yang ganggu ini untuk bongkar-bongkarin nanti akan urusan dengan saya. Tuh, ya kan? Video kali ini gua akan kembali membongkar rahasia di balik ilmu yang katanya hitam dan ilmu yang katanya putih. Karena ini adalah ilmu merah. Bud. Pada ilmu merah kali ini, gua mau mendatangi seseorang yang sering kali nih gua diadu domba sama orang tersebut. Dan diadu dombanya oleh fans-fans dari orang tersebut. Maka dari itu nih gue udah ada di padepokannya nih. Langsung aja kita cari orangnya untuk kita mintai keterangan terkait video-videonya. Langsung aja, yuk. Nih guys nih, wah di sini ada nih. Perbaiki sholat, perbanyak sholawat. Wah, nah ini fotonya udah ada nih Kang Ujang nih. Tapi kita belum ketemu nih. Yuk kita tanya, Bang, assalamualaikum. Ya, mau nanya nih, Kang Ujang ada nggak, Kang? Nggak tahu. Hah? Nggak tahu. Kemana? Kurang tahu. Oh, belum kelihatan dari tadi. Waduh, perlu dicari lagi nih guys nih. Pokoknya kita harus cari nih guys sampai ketemu agar kita nggak diadu domba terus nih. Karena diadu domba terus nih ya. Konten saya dan kontennya Kang Ujang. Langsung aja kita cari ke tempat lain. Yuk. Bukit Cinta Anti Galau Cirebon punya cerita. Nah ini guys, gue dapat info kalau dia ada di sini nih. Langsung aja nih kita cari ke bukit ini nih. Ya katanya sih ini coffee shop ya. Penasaran juga ya. Semoga ada di dalam nih orangnya nih. Yuk. Yuk. Wah ini ada apa nih? Bukit Cinta Anti Galau. Keren juga nih. Coba naik sekalian cari-cari nih ya. Mumpung belum ketemu. Coba ya. Gua mau naik nih, balon udara nih. Wih. Oh ini mau terbang ke alam goib gue nih. Waduh, asik. Bagus nih buat foto-foto nih guys ya. Di sini nih. Terus kita lihat lagi nih ada apa lagi nih yang menarik di sini nih. Sebelum ketemu orangnya ya. Wah, ini apa lagi nih? Kayak di pinggiran danau gitu ya. Wah, banyak tempat menarik di sini nih, guys. Maksimal 5 orang. Batas waktu 5 menit. Wah, berarti kemarin ada yang lebih dari 5 menit nih, makanya dibatasin nih. Soalnya kayaknya ganti-gantian. Wush. Keren nih. Wah. Wah, asik nih buat foto-foto gitu kan, buat video-video TikTok, Instagram di sini nih ya. Attention, dilarang bersandar di pagar. Tuh ya. Dilarang bersandar di pagar. Karena bersandar itu ke Allah Azza wa Jalla aja. Jangan ke pagar. Karena pagar itu benda mati. Ya, jadi ini luar biasa nih dakwah ya. Keren-keren, malam juga ditambah lampu-lampu. Terus juga ini, wah, bagi yang fobia, anjir ada buaya dong. Di bawah ada buaya dong. Waduh, ini yang fobia ketinggian nih. Gemeter nih di sini nih. Ada buaya di bawah. Dan bukan cuma satu guys, ada banyak nih. Coba lihat. Tuh, ya, buahnya gede-gede loh, luar biasa. Detail juga loh, ini desainnya ya. Waduh, ini kita udah muter-muter tapi belum ketemu-temu nih guys, orangnya nih. Iya, bilang katanya ada, ini malah nggak ada. Iya emang. Dia nih emang, jangan-jangan curiga. Iya, gue curiga nih orang Cirebon sendiri yang membocorkan informasi nih untuk melindungi ya. Wah, Kita kan friends man. Nah, masa nggak mungkin lah bocorin lah. Emang dibayar berapa? Enggak bang. Enggak pak. Tuh kantong penuh nih. Tuh jam pantesan jam baru. Iya kan? Wah. Endorse pak. Ini tahu apa ini namanya? Tahu apa? Nggak tahu nih, tahu kriuk. Ya. Ada isi nggak? Nggak ada kayaknya pak. Nggak ada. Wah ini ada isinya aja kodam. Kodam siluman. Waalaikumsalam. Waduh ini dia nih yang dicari. Ini dia nih yang dicari nih. Akhirnya ketemu. Sehat juragan, kita berpelukan juragan bila aidin wal faizin. Ya taqabbalallahu minna wa minkum. Mana sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat Mas? Wah, Mana? Makan mulu. Orang sakti ya. Asik. Nah, sekarang akhirnya ketemu nih sama Kang Ujang. Woi. Kang Ujang Bustomi ya, nggak perlu diperkenalkan, udah kenal lah ya. Udah kenal. Yang kenal-kenal yang enggak. Oh iya. Jadi banyak banget nih Kang, kayak datengin dong padepokan Kang Ujang kalau berani. Wih. Dari fans-fansnya Kang Ujang tuh kayak gitu.
coba dong tuh buktiin gitu-gitu. Nah, ini udah ketemu sama Kang Ujangnya langsung nih. Dan sejujurnya gini Kang, totalitas awalnya tuh channel Kang Ujang saya nggak pernah mempermasalahkan dan sebagainya. Cuma ya gini Kang, adu domba netizen ini nih yang menyebabkan inilah akhirnya saya singgung-singgung dan sebagainya. Ya mungkin Kang Ujang biar fansnya nih biar nggak adu domba gitu loh. Ya yang penting gimana izin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Iya, sama-sama lah ya. Kan semua kita bersaudara. Iya. Kalau ngobrol gini ngopi kan enak. Iya, betul. Enggak oleng. Iya, benar-benar. Yang oleng itu yang mereka yang memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Nah, itu dia. Kan begitu. Tapi gini Kang, sejujurnya kalau misalkan kayak saya nih, saya kan totalitas nih bilang jujur-jujuran kayak konten Kang Ujang, konten ini, konten ini, konten ini. Itu saya kurang setuju gitu. Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa dong, Nggak kan apa-apa. pilih hak setiap Ya, orang ya kan? Sah-sah saja. Iya, maka dari itu ketika orang menyukai sesuatu, ya udah yang disukai itu. Yang kalau ketika nggak menyukai udah. Jangan saling serang. Iya, jangan diadu domba begitu ya kan? Diadu domba yang suka harus menyukai yang nggak suka harus menyukai yang dia Susah. susah. Iya betul Orang betul. nggak suka sama saya disuruh suka ya susah. Iya benar. Tapi sejujurnya untuk totalitas nih Kang, kayak saya kan kontennya ngebongkarin rahasia perdukunan, ya yang menipu gitu kan. Kalau Kang Ujang setuju nggak? Sepakat. Sangat sepakat. Kalau nggak ada yang nggak terima, biar saya nanti datangin. Wih, kalau ada dukun-dukun yang nggak terima nih ya. Saya datangin. Wih, iya. Kalau sama Kang Ujang kan dites kesaktian. Kalau sama saya tuh langsung lu apa nih kesaktiannya? Gue praktekin nih, gue bongkar gitu. Kalau saya gitu Kang. Bedanya kita itu ya. Saya datangin, saya ajak ngopi. Oh, kalau Kang Ujang gitu konsepnya. Kalau saya konsepnya gitu. Saya datengin, coba praktekin. Kayak gini, nah gue juga bisa praktekin gitu kan. Kalau konsep saya. Kan selama ini banyak nih Kang Ujang dikenalnya sakti. Wih. Sebenarnya gimana sih Kang tuh? Kan saya selalu bilang, saya tidak hebat, saya tidak kuat, saya tidak sakti. Kan ketika orang mempermasalahkan konten saya, tadi kan kembalikan. Suka ditonton, nggak suka ya udah. Oh gitu ya Kan sebenarnya. banyak yang bilang ke saya raja settingan, raja populer. Ya, biarin. Abaikan saja. Abaikan ya. Abaikan Ya saja. sama kayak saya tuh dianggapnya gini Kang. Kalau saya nih dituduh-tuduhnya sama netizen, wah lu pemutus rezeki orang. Yang saya bongkar kan dukun nih ya, nipu nih. Ya nanti kalau saya dibilangnya mutus rezeki orang, berarti polisi mutus rezeki maling ya. Iya kan? Saya sih sepakat, Mas Marcel, bongkar nih. Karena saya selalu beberapa kali bilang, nih Anda semua praktisi siapapun. Entah itu dukun, praktisi spiritual siapapun. Kan ketika dikasih kelebihan sama Allah itu kan gratis. Iya. Kasih. Nah kenapa ketika Anda sebagai praktisi terus baru sedikit yang dikasih Allah itu kekuatan terus merasa sombong, terus merasa mahal, konsultasi bayar sekian. Waduh. Ada ya. Ini bayar sekian. Iya. Nah, itu yang salah. Iya, Jangan iya. seperti itu. Kan ketika orang yang datang ke Anda semua praktisi dan spiritual, itu semuanya orang susah. Orang lagi susah butuh nasihat, butuh pencerahan. Malah diduitin ya. Jangan ditambah susah. Iya betul. Apalagi diperas. Aduh, itu yang saya tidak sepakat. Nggak sepakat ya. Iya betul. Makanya Mas Marcel seperti itu selanjutkan aja. Iya Biar betul. mereka yang kebakaran jenggot. Nah, berarti yang nipu-nipu itu Nah, ya. itu. Iya. Dan kalau misalkan gini Kang, ada yang sampai terang-terangan nih, yang di luar sana tuh ada kayak orang usahanya sepi. Minta tolong kan, dicari tahu nih. Malah dimintain duit gitu. Terus dia malah terang-terangan, pokoknya yang tidak percaya saya, dia munafik. Nah, itu kan menurut saya kayak lu bukan Allah gitu. Terlalu berlebihan. Terlalu berlebihan Lebay. ya. Lebay ya. Lebay. Itu jatuhnya harus dikepret. Dikepret harus Kepret. ya. Saya setelah ngobrol-ngobrol sama Kang Ujang juga, ternyata Kang Ujang nih orangnya nggak enakan guys sama orang. Kan kayak beberapa saya udah bilang, Kang kok malah collab sama ini sih? Kok malah bikin video sama ini sih gitu? Ternyata kata Kang Ujang ya emang nggak enakan ternyata. Luar biasa, orangnya baik banget, saking baiknya tuh nggak enak dia. Kalau ada orangnya dateng ya Kang ya, pengen ngusir wah nggak enak. Biarin aja. Biarin Kan mereka begitu. mengatasnamakan saya terus Iya, jual-jual ujung-ujungnya ini. jual-jual. Saya sama seperguruan. Saya tidak itu. punya seperguruan siapapun. Terus ada juga Kang apa? Dia bikin video misalkan nih, ya kan, sama kru-krunya sendiri ya. Terus kesurupan, ngakunya ini jin yang diserang Kang Ujang Bustami nih. Kan Lebay. aneh. Iya lebay kan. Lebay. Ujung-ujungnya ya bagi siapapun yang ingin transfer penyakit ke kelapa, ke kambing ya kan, diduitin 15 juta loh Kang. Teman saya ada yang kontak kayak gitu-gitu. Cepat kaya dong. Nah itu dia. Yang kayak gitu kan yang miris, makanya saya bongkar-bongkarin Kang. Nggak apa-apa, lanjutkan. Rahasianya. Nggak Biar apa-apa semua ya? orang lebih paham, lebih cerdas. Ya. Mana yang harus kita datangin, mana yang harus kita jauhi. Ya, kalau Kang Ujang tuh lebih edukasi kayak misalkan ada masalah apa atau ada ketakutan apa, larikan ke selawat gitu ya Kang. Nah, sholawat. Doa gitu ya. Minta ke sama Allah saja. Allah Iya. Maha Kaya kok. Ya, yang perlu dipahami adalah yang menyembuhkan penyakit, yang memberi penyakit, yang
memberi keberuntungan, semua yang ngatur nih di dunia Allah ya. Allah. Kang ya. Maka dari itu jangan malah larikan ke dukun gitu. Ya jangan merasa ini saya sakti nih, semua bisa menyelesaikan masalah. Ini sini, asal ada fulus, semua lancar. Lancar. Jangan. Waduh. Enak Ya, aja. Iya. Kan dunia ilmu hikmah atau ilmu yang sebagainya jangan dikotorin lah oknum-oknum yang begitu. Nggak Iya, boleh. itu dia. Banyak banget yang ngakunya hikmah gitu Ya, kan. ilmu hikmah kan bukan anti bacok, bukan Nah, kekebalan. ini perlu dicatat nih guys. Nah, ilmu hikmah itu bukan ilmu anti bacok, bukan ilmu kekebalan, Bukan mendatangkan ilmu keberuntungan gitu laduni, ya. bukan ilmu apa. Ilmu hikmah adalah ilmu bagaimana cara kita mendekatkan diri kepada Allah yang lebih terdalam dari hati yang paling dalam. Untuk Jadi semuanya lillah. Iya. Wa sholati, wa nusuki, wa mahyaya, wa mamati lillah. iya betul. Gitu. Cuma memang di luar sana banyak banget dukun-dukun yang berkedoknya agama ya, ngaku-ngakunya hikmah tapi nipuin masyarakat. Itu bukan ilmu hikmah. Ya, itu Ilmu dia. copet. Nah, itu dia benar. Itu kan jatuhnya mencemarkan nama baik agama ya, Kang. Nah. Makanya saya bongkar-bongkarin rahasianya. Nggak apa-apa, lanjut. Kalau nggak ada yang setuju, saya nanti yang datangin. Nah, itu dia. Ini orangnya langsung nih yang biasa kita diadu domba nih. Wah, ini heboh banget nih bakalan nih, Kang. Nah, ini Kang. Siapapun yang ganggu ini untuk bongkar-bongkarin, nanti akan urusan dengan saya. Tuh, ya kan? Jadi kita saling, walaupun ada beberapa yang tidak sependapat, tapi untuk hal-hal yang sependapat kita saling dukung ya. Saling Kang? dukung. Iya, betul. Nah, ini Kang, saya mau nunjukin kesaktian nih, Kang. Aduh, apa itu? Kan biasanya Kang Ujang di kontennya tuh nampil-nampilin kesaktian kan. Nah, ini saya juga punya. Oh punya, gimana itu? Nah, ini pernah tahu voodoo kan, Kang Ujang? Ya pernah dengar. Nah, saya mau tahu dulu, Kang Ujang tahu voodoo itu apa? Kang? Voodoo itu suatu ilmu kayak di sini kan ilmu-ilmu zaman dulu lah. Ya, yang kayak menyakiti seseorang gitu ya. Nah, itu sebenarnya setelah saya pelajari sejarahnya, Kang, voodoo itu adalah kepercayaan atau agama di Afrika, Kang. Cuma ada orang-orang yang mendoktrin voodoo itu adalah kejahatan. Voodoo itu adalah ilmu untuk menyakiti orang pakai boneka. Itu nggak ada sejarahnya tuh dari mana. Jadi ada orang-orang usil yang ingin mencemarkan nama baik agama voodoo itu. Oh voodoo itu agama? Agama sebenarnya di Afrika. Ya sama kayak orang ngakunya agama Islam. Ah, iya betul. Tapi ini nyantet-nyantet, nipu. nipu-nipu. Nah, iya. Yang lebih berbahaya itu yang ngaku dukun santet tapi tidak bisa nyantet. Itu lebih bahaya. Wah, banyak itu, Kang. Lebih Banyak. Iya. Nah, ini, Kang. Kan kalau dukun kan coba dong santet gua. Wah, alasan, Kang. Ya kan? Oh, kalau saya nih, Kang. Saya punya 2 jarum dan 1 orang nih, Kang. Ya. Nah, apapun yang terjadi sama orang ini akan terjadi juga sama ini, Kang. Oh gitu. Iya, boleh, Kang. Tusuk dimanapun. Nih kan ada titik-titiknya nih. Kang Ujang boleh tusuk dimanapun. Kasih lihat ke kamera. Yang di titik ini ada Iya, bebas mau ditusuk di mana. Kaki kanan. Ini kanan. Iya, kaki kanan. Ini bebas. Iya, bebas. Tengah, jantung. Oh, tengah. Kenapa tuh, Kang, milih? Boleh kasih lihat ke kamera. Kenapa milih kaki kanan dan tengah, Kang? Kata dukun biar nggak bisa jalan. Biar nggak bisa jalan dan biar hatinya tuh rusak dan nggak merugikan masyarakat ya. Oh, iya, betul. Nah, ini, Kang, apapun yang terjadi sama ini, terjadi juga sama ini, Kang. Kok bisa? Bisa nih, lihat. Ini totalitas. Kalau misalkan ada yang bilang, itu settingan, wah itu kerjasama. Ketemu gue praktekin langsung di depan lu deh. Ini totalitas nggak ada kerjasama ya, Kang? Nggak ada. Lihat. Di tengah dan Kaki. Wih, luar biasa ya. terjadi juga, Kang. Terjadi. Berarti kalau di orang sama juga terjadi. Enggak. Kalau saya mah jujur-jujuran, Kang. Ya maksudnya kalau dukun Iya, kan kalau dukun bilangnya gitu, ini iya. terjadi nih. Kalau Kan dukun ini gambar foto orangnya nanti ya. Ya, benar. Biasanya ini foto orang, nih bukti nih. Nggak tahu orangnya lagi kesemutan. Nah, itu dia padahal. Jadi kayak gini sebenarnya hati-hati, guys. Dengan keajaiban-keajaiban yang seperti ini, banyak yang menyalahgunakan di luar sana. Sebenarnya ini untuk hiburan aja. Bukan untuk kayak, wah beneran pembuktian santet nih. Enggak. Berikutnya Kesaktiannya. nih. Kesaktian saya tuh dikenalnya saya bisa hipnotis. Oh gitu. Kan banyak gini, Kang. Banyak banget orang yang bilang, coba dong hipnotis ini, kalau berhasil, saya kasih Pajero. Ada kan yang kayak gitu. Aneh ya, hipnotis itu kan sebenarnya kalau orangnya mau. Kalau nggak mau, ngeblocking ya nggak bisa gitu. Nggak bisa ya? Nah, ini Kang Ujang mau bantuin saya nggak untuk hipnotis nih? Mau bantuin. Boleh Tapi ya? saya nolak, bisa kan? Nolak nggak bisa. Bisa terhipnotis bisa. Kalau nolak nggak bisa, Kang. Oh nggak bisa. Jadi harus mau dengerin kata-kata saya, ikutin baru. Oke ya? Siap. Bisa ya? Coba duduknya agak sini. Gini, Kang. Pernah masa kecil kan dulu kita nggak bisa baca ya, Kang ya? Ya. Nah, ketika nggak bisa baca itu kan ngelihat tulisan kan kayak aneh gitu. Iya. Nah, saya mau ngembaliin Kang Ujang ke masa kecil itu. Oh Kang. ke masa kecil. Boleh. Boleh. Tutup mata, Kang? Boleh? Saya pasrah. Ya. Nah, tutup mata terus ambil nafas. Buang lewat mulut. Ambil nafas. Buang lewat mulut.
Relax ya Kang ya. Nah sekarang bayangkan waktu Kang, ada waktu berjalan, ya. Itu umur Kang Ujang sekarang. Bayangkan ada angka, yaitu umur Kang Ujang sekarang. Nah perlahan-lahan kurangi angkanya, mundurkan angkanya, terus mundurkan, lihat angkanya mulai berkurang sampai angkanya menyentuh di umur 5 tahun. Ya, kurangi terus angkanya, di hitungan ketiga umurnya benar-benar berganti menjadi 5 dan kembali ke masa tersebut. Ingat-ingat lagi di masa tersebut, rasakan kesulitan untuk membaca. Jadi Kang Ujang yakin dan percaya bahwa di umur tersebut Kang Ujang belum bisa membaca, sulit sekali. Apa yang Kang Ujang lihat tidak sesuai dengan realitanya. Oke? Bagus. Nah, jadi mulai sekarang dan seterusnya, dimanapun saya tunjuk, tanpa alasan yang jelas, Kang Ujang melihat sesuatu yang aneh dan agak sulit untuk dibaca. Oke. Semakin berusaha, semakin sulit. Oke, untuk sementara buka matanya. Nah, gini Kang, di sini saya punya tulisan. Ini kebaca ya, teman-teman ya. Dari situ tulisannya kebaca ya. Ya, oke. Nah, boleh Kang, nih lihat. Nah, tulisan apa nih Kang? Biaknit. Biaknit. Tuh, biaknit guys. Biaknit. Ya. Ini total nggak kerja sama. Kalau ada yang bilang, wah itu settingan, nah, boleh nanti kalau ketemu gue praktekin. Lagi Kang, yang lain. Nah ini. Besianda. Besianda. Udah, fokusnya dapat, kebaca ya. Kebaca kan dari situ ya. Tuh. Besianda guys katanya. Waduh. Nah ini luar biasa, berarti fokusnya Kang Ujang bagus nih. Nah ini, ada lagi nih. Kesmen Viace. Kesmen Viace nih. Kebaca dari situ tulisannya ya. Oke ya, fokusnya dapat. Oke. Nah sekarang kita kembali lagi Kang. Tutup mata. Nah sekarang angka yang tadinya sudah berkurang kembalikan ke semula. Bagus. Jadi kembali seperti semula sebelum sugestinya masuk. Bagus sekali. Nah, lihat angkanya mulai normal, sudah kembali seperti semula, dan keahlian membacanya juga sudah seperti semula. Nah, sementara buka matanya. Oke, kita tes lagi nih. Udah betul nggak nih? Coba. Belanda. Betul. Wih, sakti. Coba lagi. Bingung. Wih, berhasil. Gimana Kang? Hipnotisnya masih sadar ya Kang ya? Sadar. Betul. Jadi ini juga perlu diketahui nih sama banyak masyarakat bahwa hipnotis itu bukan yang nggak sadar Kang sebenarnya. Hipnotis itu sadar tapi pada kesadaran yang lain. Nah ini yang menyebabkan orang takut dihipnotis kan. Wah nanti gue pingsan. Wah nanti gue kesurupan gitu. Kan beda, ini hal yang berbeda guys. Hipnotis itu bahkan dalam ilmu pengetahuannya adalah meningkatkan kesadaran yang tadinya 100% menjadi 200%. Tapi pada kesadaran yang berbeda. Gitu Kang. Kayak tadi sadar kan sebenarnya Kang ya? Tapi nggak gini-gini loh. Oh enggak. Wih, itu kan Kang Ujang itu mah. Iya nih kalau kayak gini kan saya biasanya gitu Kang. Kalau tes kesaktian, biasanya saya kalau ada tampilan yang kayak gini nih, saya bakal bilang gitu. Nah kalau kayak gini biasanya energinya keras nih. Coba nih ya. Wah, tuh kan. Waduh, luar biasa. Sakti ya. Biasanya gitu Kang kalau saya di tes kesaktian pesulap-pesulap gitu. Buat humor-humornya. Yaudah. Terima kasih banyak Kang Ujang Ya, Butomi. sama-sama, Mas Ya, Marcel. ini tadi kita juga di kontennya Kang Ujang ada juga ya. Kita membahas tentang hadiah ya, ada hadiah dari Mary. Tapi dia hadiah dikasih sama Mary. Iya, Peliharaannya Mas Marcel. Widih, peliharaan asik. Sesajennya luar biasa. kalau malam. Sajennya iya. Dikasihnya itu. Magicom. Iya benar. Iya. Spiritual Magicom. Spiritual magic. Magic tissue. Dan ini juga wah, ini ada produknya Kang Ujang, ini ciptaan Kang Ujang sendiri. Kopi anti galau. Iya, kopi anti galau nih guys. Ya, kopi anti galau ini tadi sebelum saya minum, wah, Galau. tadi galau nih sebelum saya minum nih. Set. Kan akhirnya masa iya sih? Jangan-jangan ini mah. Kesaktian kopi. Iya nih, jangan-jangan ini mah settingan doang nih, jangan-jangan gitu kan. Akhirnya saya tadi kepikiran tuh Kang, mana bini tiap hari beli skincare. Shopee tuh datang terus tuh sama Tokopedia tuh. Tiap hari. Waduh. Terus ini apa?
cicilan-cicilan, terus tuntutan orang tua juga, beliin ini dong, beliin itu dong, ke tetangga. Wah, kepikiran tuh. Akhirnya saya minum nih. Wah, Hilang deh. wah tuh ya kan, istri saya guys langsung jadi nggak minta skincare lagi, luar biasa. Terus juga orang tua nih jadi lebih bersyukur, jadi nggak minta apa yang tetangga punya. Wah, jadi bagi teman-teman yang ada di Cirebon, boleh ini ada di Google Maps nggak sih? Ada juga. Bukit Apa Cinta. dicarinya Kang? Bukit Cinta, Bukit Cinta. wisata anti galau. Nah, wisata anti galau. Ada tempat spot-spot fotonya juga. Dan ini tempatnya adem juga. Karena Cirebon dikenalnya panas ya, Kang? Panas. Tapi di sini adem nih. Wah, ini udah dibacain salawat atau gimana, Kang? Karena ada pesulap merah di sini. Wih, Jadi adem. Aura negatifnya kabur. kabur. Oke, kurang lebih begitu guys. Kalau yang ada di Cirebon boleh cari di Google Maps. Bukit Cinta, tempatnya juga luas. Tempat foto-fotonya lengkap. Kamu bisa bikin TikTok, boleh ya, Kang? Di sini? Boleh. Bikin konten TikTok, Instagram, dan lain-lain. Dan ya, macam-macam di sini hiburannya. Harganya juga terjangkau banget ya. Jadi langsung aja cari di Google Maps kalau yang di Cirebon, Bukit Cinta. Sekian dari saya, Marcel Radival, pesulap merah Indonesia, dan Ujang Bustomi. Ujang Utsomi. Saya akan tutup dengan tagline ilmu merah nih, Kang. Oh gitu. Iya, jadilah lebih pintar daripada orang pintar, jadilah lebih normal dari paranormal, dan jadilah lebih natural dari ahli supranatural. Bye-bye. Sebelum videonya berakhir, ada yang mau gue sampaikan dulu nih guys. Bahwa yang tadi di awal video yang kamu tonton, ya, yang gue nyari-nyari Kang Ujang ke padepokannya, itu hanya skenario ya guys ya. Jangan ditiru. Karena kalau kamu masuk ke wilayah orang tanpa bilang-bilang, apalagi gerubuk-gerubuk kayak gitu, itu hal yang tidak sopan. Maka dari itu gue mau menyampaikan nih, bahwa sebenarnya itu hanya skenario antara gue dan Kang Ujang. Biar videonya menarik di awal. Biar seolah-olah gue nyari-nyari gitu. Terus gue juga mau menyampaikan nih guys, tentang video pertama gue yang collab dengan Kang Ujang nih. Yang ini. Ya, di video ini kan gue dan Mary memberikan hadiah untuk Kang Ujang ya. Nah, itu memberi hadiah dengan cara ya spesial, dengan cara keajaiban gitu. Jadi sebelum live-nya itu ya kita nyusun konsepnya dulu. Ketika semuanya udah rapi, udah nemu konsep yang bagus nih. Nah, akhirnya baru live nih di channelnya Kang Ujang. Seperti konten-konten di channel Kang Ujang yang lainnya gitu kan. Memang konsepnya live. Karena gue kaget gitu. Kemarin kan ada tukang di rumah gue nih lagi betulin rumah ya. Terus tiba-tiba dia nanya, Kang Marcel kemarin collab sama Kang Ujang ya? Saya bagi jimatnya juga dong. Jangan Kang Ujang doang bagi jimatnya. Lah, kok jadi bagi-bagi jimat gitu. Padahal di video Kang Ujang yang ini yang pertama ya, yang gue collab dengan Kang Ujang, di situ kan sebenarnya gue membongkar rahasia di balik benda-benda yang katanya bisa bikin beruntung lah, benda-benda yang bisa menolak bala, benda-benda mendatangkan rezeki dan lain sebagainya. Ya sebenarnya bukan bendanya atau jimatnya yang mendatangkan keberuntungan atau rezeki tersebut, tapi pikiran kamu yang membuat kamu terfokus pada hal-hal yang menurut kamu beruntung, sehingga pikiran kamu nggak terfokus terhadap hal-hal yang membuat kamu merasa sial pada saat itu. Maka dari itu sebenarnya bukan jimat-jimatnya atau bendanya yang membuat keberuntungan. Nah, di video Kang Ujang kan udah dijelasin kayak gitu. Ternyata ada yang berpikiran loh, kalau itu gue bagi jimat ke Kang Ujang. Astagfirullahaladzim. Terus di video keduanya Kang Ujang yang collab dengan gue di video ini, ya, di situ kan kita dari awal video sampai akhir tuh ketawa-ketawa tuh, ya kan? Gue lompat-lompatan, ya kan? Kang Ujang juga ketawa-ketawa. Itu kayak kita mau memberi pesan kalau channelnya Kang Ujang hanya sekedar hiburan gitu loh. Jangan diserius-seriusin amat gitu. Itu konsep kita, ketawa-ketawa. Tiba-tiba ada nih gue dapat laporan dari admin gue yang ngotot banget. Itu tuh ya kan, Marcel mental beneran kan, nggak kuat sama energinya Kang Ujang nih. Waduh. Nih langsung aja gue bacain WhatsApp-nya nih ya. Ini nomor makhluk halu ini 4 angka belakangnya gue sensor ya, karena kalau gue tampilin juga ya kasihan juga lah ya, nanti diteror malah si makhluk halu ini nih. Udah halu diteror sama masyarakat se-Indonesia kan, nanti takutnya malah stres ya. Ini aja udah stres. Dia bilang kayak gini, dan di video ini pesulap merah membuktikan sendiri bahwa dia nggak kuat sama keris tersebut, bahkan mental. Gimana masih mau menantang Ujang Bustomi? Kan astagfirullahaladzim, ini orang kok ya neror admin gua dengan kehaluan dia. Aduh. Ini gua nggak pakai keris deh, ini pakai kayu nih ya. Nih, ini energinya kuat banget nih. Wah, tuh bisa bengkok. Ya, selain bisa bengkok, ini energinya kuat banget nih. Tuh, mental-mentalan nih. Tuh. Gue kayak gitu doang dianggap mental beneran. Astagfirullahaladzim. Ternyata sebegitu mudahnya ya dianggap sakti oleh manusia-manusia halu gitu. Ya, akhirnya ya gue laporin nih ke Kang Ujang. Gue bilang kayak gini ke Kang Ujang. Screenshotan dari admin gue terusin ke Kang Ujang. Penontonmu ada yang chat ke nomor adminku, Kang. Dia ngotot banget ini mental beneran.
penonton di Circle Kang Ujang dan kawan-kawan kelewatan edan sampai lompat-lompatan doang beneran dianggap mental ya, kacau, haha. Mudahnya dianggap sakti di Indonesia, di satu sisi ketawa sendiri, di sisi lain jengkel juga bacanya. Terus Kang Ujang ya jawabnya ketawa-ketawa doang. Ada-ada aja, nanti buat lucu-lucuan lagi aja. Tuh. Jadi ya sebenarnya gua dan Kang Ujang Bustominya ya biasa-biasa aja. Cuma ya fans-fansnya Kang Ujang ini nih kan banyak nih pecinta halu nih ya. Ya kelewatan edan gitu. Sampai gue beneran di situ ketawa-ketawa aja dianggap mental asli. Gimana nanti kalau gue mental terus keluar efek darah, ya kan? Atau mental keluar efek paku. Waduh, langsung dianggap pesulap merah kena santet. Wah. Jadi yang perlu diketahui nih guys, konten Tarung Sakti dengan Dukun itu memang yang mempelopori adalah Kang Ujang Bustomi. Nah, maksud dari Kang Ujang Bustomi dulu membuat konten semacam itu untuk mengedukasi masyarakat berbentuk hiburan, ya, agar lebih mendekatkan diri ke Allah Azza wa Jal. Jadi mau orang ngaku sakti kayak gimana pun, mau dia punya ilmu apapun, mau sejahat apapun, ya, ketika kita dekat dengan Allah Azza wa Jal melalui sholat, zikir, puasa, dan lain sebagainya, maka Allah akan melindungi. Seperti itu maksudnya. Cuma kan ketika itu kontennya naik, banyak nih dukun-dukun berkedok agama yang justru malah ngikut-ngikutin kontennya Kang Ujang. Dan parahnya, konten-konten semacam itu oleh dukun-dukun berkedok Gus, berkedok Kiai, berkedok Ustadz ini ya, di channel-channel lain, ini di deskripsinya malah terima transfer penyakit ke kelapa, terima transfer penyakit ke degan, terima pembersihan goib pakai paku jimat, ya kan? Ini kan parah, terus masyarakat diduitin. Nah, Kang Ujang Bustomi yang kayak gitu juga nggak setuju gitu. Gue pun nggak setuju. Nah, yang gue bongkar-bongkarin adalah yang nipu-nipu dan ngeduitin masyarakat itu tuh. Kalau Kang Ujang Bustomi dia nggak ngeduitin masyarakat, justru malah lewat konten-kontennya itu dia bisa membuka lapangan pekerjaan bagi banyak orang. Ya kan banyak yang berperan di sana ya. Dan untuk pengobatannya Kang Ujang Bustomi, ini dari hasil ngobrol-ngobrol gue sih ya dengan Kang Ujang, ini masih bisa dibilang pengobatan alternatif ya menggunakan doa dan nggak ngeduitin masyarakat. Nggak memeras masyarakat juga, nggak dikit-dikit bilang, wah Pak disantet nih, wah Pak dipelet nih. Nah, pengobatan yang dikit-dikit apapun penyakitnya ya, bilang, Pak kamu disantet, Pak kamu dikirimin, wah ini ada yang guna-guna. Itu penipuan guys. Dan Kang Ujang Bustomi tidak seperti itu. Pengobatannya ya, ada orang sakit apa nih, keluhannya apa, ya diterapi, menggunakan hipnoterapi plus doa, seperti itu. Jadi bisa dibilang ruqyah sih. Karena kalau dalam Islam, baca Al-Fatihah aja dengan niat mendoakan agar penyakit pasien sembuh itu udah masuknya ke ruqyah. Jadi bisa dibilang hipnoterapi plus ruqyah sih pengobatannya Kang Ujang Bustomi. Dan kalau untuk kafenya tadi Bukit Cinta Tigalau ya itu keren banget kafenya, harganya juga masih terjangkau. Untuk museum santetnya itu bisa dibilang ya wisata horor lah guys ya, wisata horor seperti rumah hantu. Maka dari itu gue mensupport kafe, museum dan lain sebagainya. Tapi untuk kontennya gue tetap tidak setuju. Karena bagi gue seharusnya agama itu tidak dijadikan tema untuk hiburan, karena khawatirnya dipercaya itu asli gitu. Yaudah, mungkin begitu aja. Bye-bye.